Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit. Dimana di aplikasi pinjam duit ini teman-teman, total keseluruhannya ya yang belum dibayar itu kisaran 72 juta teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ini ada berapa cicilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cicilan. Oke, biar teman-teman gak penasaran, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menjelaskan ya, sampai keterlambatan sekarang ini saya akan jelaskan buat kalian. Namun ingat teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman, ya, pengalaman gagal bayar sejauh ini seperti apa di aplikasi pinjam duit. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjol teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada tagihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 cicilan atau 7 pembayaran. Nah, di sini teman-teman ya, untuk pembayaran yang pertama di sini ya 15 juta sekian-sekian jatuh tempo, berikutnya 16 Juli 2025. Artinya sudah lewat 26 hari. Nah, jadi keterlambatan ini 15 juta ini 26 hari, hampir 1 bulan. Kemudian yang kedua di sini teman-teman, 12 juta 700 sekian-sekian. Keterlambatan 39 hari. Jadi 1 bulan lebih ini. Ya, untuk 12 juta. Kemudian yang ketiga, 5 juta 500 sekian-sekian, telat 24 hari. Jadi 24 hari teman-teman ya. Ini sudah plus bunga ya atau denda. Yang keempat di sini 30 juta sekian-sekian, telat 47 hari. Hampir 2 bulan teman-teman. Yang keempat, yang kelima di sini 7 juta sekian-sekian, keterlambatan 39 hari. Jadi keterlambatan 39 hari. Artinya sudah 1 bulan lebih. Yang keenam di sini 6 juta. Ini masih belum telat teman-teman ya. 6 juta 281 ribu sekian-sekian, ini masih belum telat untuk cicilan yang keenam. Yang ketujuh di sini 6 juta 300 sekian-sekian, masih belum telat. Jadi kalau kita total ini, nah, totalannya ada di bawah ini teman-teman. Kesemuanya 72 juta sekian-sekian. Ini masih belum apa ya, yang keenam masih belum telat, atau yang ketujuh masih belum telat. Nanti kalau telat ini, kalau telat ini pastinya masih bertambah ya, kemungkinan besar ini masih bertambah teman-teman. Karena apa? Karena masih keterlambatan, ada yang 1 bulan ya, ada yang masih belum telat. Pastinya untuk bunga kan tiap hari bertambah ini. Nah, nanti saya update lagi buat teman-teman. Oke, Bang, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar di aplikasi pinjam duit? Sebenarnya besar sama kecil itu nggak ada beda ya. Kalau teman-teman telat bayar, meskipun tagihan kalian kecil ataupun yang besar tagihannya, itu nggak jauh beda. Intinya kalau kalian telat bayar itu, yang pertama sudah pasti kalian akan dihubungi setiap hari. Jadi setiap hari itu akan ada masuk WA, telepon, email kayak gitu. Itu tiap hari teman-teman. Bahkan banyak juga nomor-nomor yang tidak dikenal. Ada yang neror, ada yang ancam sebar data. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu salah satu, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online. Jadi teror itu sudah pasti kalau teman-teman telat bayar. Nah, terornya seperti apa Bang? Jadi kalau masalah telat bayar itu yang pasti kan diteror. Terornya seperti apa? Ya kalau masalah teror itu ya ada yang teror ancam sebar data, atau data mau disalahgunakan. Nah kayak gitu, itu semacam teror teman-teman. Apakah aman Bang kalau kita sudah dapat teror kayak gitu? Jawabannya aman-aman saja. Yang penting teman-teman itu kuat mental, itu cukup. Itu dari saya. Ya kenapa harus kuat mental? Iya, karena kalau kalian telat
1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih digencar-gencarnya di telepon, di WA teman-teman. Intinya kalian ditakut-takuti lah ya, diteror, diancam sebar data Anda lengkap di sini, kalau masih belum bayar juga hari ini terpaksa data atau kontak-kontak yang ada di HP saya hubungi. Nah seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi intinya setiap orang yang telat bayar itu beda terornya. Ini salah satu contoh, sudah lewat 1 bulan bahkan hampir 2 bulan, totalnya kan lumayan besar ini teman-teman. Sejauh ini aman-aman saja. Intinya aman, artinya aman itu aman, tidak ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar kondar, nggak ada teman-teman. Cuman kalau teror dari WA itu ancam sebar data mau disalahgunakan, data Anda lengkap di sini, itu sudah biasa teman-teman. Makanya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjam duit, kalian harus kuat mental. Agar apa? Kalau mental kalian kuat, meskipun kalian diteror itu nggak pernah takut, nggak pernah goyang pikiran kalian. Intinya seperti itu. Nah untuk abang ini yang telat sudah hampir 2 bulan ya, totalan besar ini aman kah bang? Misalkan teman-teman bertanya seperti itu. Ya jawabannya aman-aman saja kan teman-teman, nggak ada masalah. Bahkan saya sering telepon DC-nya. Soalnya kan waktu telat 2 minggu 3 minggu itu sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sering banget. Tapi setelah saya telepon nggak aktif. Dapat WA juga kayak gitu, setelah saya balas gak aktif lagi, dia pakai menggunakan nomor lagi, nomor baru lagi kayak gitu. Jadi ya semacam gertak-gertak aja teman-teman ya. Padahal ini sudah lewat berapa ini lumayan loh teman-teman, tagihannya lumayan besar loh. Kalau kita total ini kisaran hampir berapa, 72 juta kan. Yang lain masih belum telat. Kalau sama-sama telat semua nanti tiap hari itu akan bertambah terus ya, kalau kita nggak bayar. Jadi sejauh keterlambatan ini sudah lewat dari 1 bulan ini teman-teman, aman-aman saja. Bahkan kalau sekarang sudah jarang WA sih, ya ada tapi nggak sesering waktu telat 1 minggu 2 minggu gitu teman-teman. Jadi untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh ini aman, nggak ada yang datang ke rumah, DC ke tempat kerja nggak ada, aman santai. Cuman teror dari DC itu waktu telat 2 minggu itu sering atau banyak WA yang masuk, katanya mau penjemputan dana, tim lapangan mau meluncur ke rumah Anda, siapkan dana full, itu sering-sering banget teman-teman. Tapi alhasil sampai sekarang nggak ada yang datang, cuman teror-teror aja. Sering saya update untuk aplikasi yang saya punya ini. Mungkin kalau nanti didatangi DC beneran, nanti saya update lagi buat teman-teman. Misalkan didatangi kayak, misalkan gimana, nanti saya update lagi. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar. Buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjam duit, jangan patah semangat. Kalau nggak ada dana ya tinggal bilang nggak ada dana pak. Ya hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak mampu bayar ya nggak usah takut. Percuma kalian takut, ya kan? Cuman cara penagihan DC memang sadis sih, ancam sebar data, DC mau datang, itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti aja, gak bakalan datang ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit. Oke, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Intinya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjam duit, kalian gak usah takut ya, resikonya memang diteror. Nanti kalau teman-teman sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan nanti berhenti sendiri kok WA dari DC itu ya. Jadi seperti itu. Misalkan ini aplikasi yang saya punya ini nggak aman, didatangi DC, nanti saya update buat teman-teman seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.